Ya, shalom. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang persembahan. Saya mau ulangi dulu kronologi kita supaya saudara mengerti kita belajar ini arahnya dari mana. Ya, kita sudah bahas beberapa hal. Pertama adalah hal-hal penting yang perlu diketahui tentang persembahan kepada Tuhan. Satu, persembahan tidak harus dalam bentuk uang. Persembahan bisa macam-macam, ya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Jadi semua itu adalah persembahan, tidak harus uang. Kedua, persembahan yang besar belum tentu baik dan yang kecil belum tentu jelek. Ketiga, persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan dan Tuhan memperhatikan kita dan persembahan yang kita berikan. Dan yang keempat, persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman atau kalau orangnya hidupnya jahat. Jadi Tuhan mau paling pertama itu adalah diri kita sebelum persembahan kita. Dia mengindahkan kita baru persembahan kita. Sama seperti dia mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi dia tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Ya, jadi ketika Habel sudah diindahkan, persembahannya diindahkan. Ketika Habel tidak diindahkan, persembahannya juga tidak diindahkan. Ya, itu ada 4 hal yang kita ketahui tentang persembahan. Yang kedua adalah kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama, kita sudah bahas Tuhan menuntut persembahan yang baik. Ya, Tuhan menuntut persembahan yang baik. Itu seperti yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Lalu yang kedua, Tuhan melarang dan mengecam persembahan yang jelek. Persembahan yang buruk itu Tuhan kecam. Bahkan dikatakan Tuhan jijik dengan persembahan itu. Lalu yang ketiga, Tuhan senang dan menerima persembahan yang baik dan yang harum. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat yang kita akan bahas hari ini. Mengapa kita harus memberikan persembahan yang terbaik? Nah, kalau kita ikut kronologinya, Tuhan tuntut yang baik, Tuhan melarang dan mengecam yang jelek. Lalu Tuhan senang menerima yang baik. Pertanyaannya adalah bahwa kalau dia tuntut seperti itu, lalu kita harus seperti itu, apa yang menyebabkan atau mengapa kita memang harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Nah, hari ini saya kasih beberapa alasan. Pertama-tama dari teks yang sudah sering kita baca adalah karena dia adalah Tuhan atau Allah yang maha besar. Dan itu nampak di dalam teks Maliaki pasal 1. Lihat ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Diulang 2 kali frase ini ya. Namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Nah, perhatikan. Setelah ayat 11 bicara tentang namaku besar di antara bangsa-bangsa, ayat 14-nya, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasalkannya, tapi dia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Namaku besar di bangsa-bangsa, terkutuklah penipu yang kasih binatang cacat. Berarti penyebutan tentang Tuhan yang besar itu konteksnya adalah untuk mengecam pemberian persembahan binatang cacat. Lalu kalimat selanjutnya, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ini konteks ya. Nah, kalau kita belajar Alkitab tidak boleh terlepas dari konteks. Karena konteks itu
adalah ikatan kalimat. Tidak boleh satu frase apapun kita tafsirkan di luar ikatan kalimatnya. Kalau tidak, maka disitulah terjadi kekacauan banyak penafsiran. Maka coba lihat, namaku besar di antara bangsa-bangsa, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Tiba-tiba ayat 14, terkutuklah penipu yang menasarkan yang baik tapi kasih binatang cacat. Sebab aku ini raja yang besar. Kalau begitu, kecaman terhadap pemberian persembahan binatang cacat itu didahului dengan namaku besar dan diakhiri dengan aku ini raja yang besar. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya karena ini kecaman, mereka mempersembahkan binatang cacat. Seharusnya kalau aku ini besar, kalau aku ini raja yang besar, maka kamu tidak bisa kasih binatang cacat. Kamu harus kasih binatang yang baik, binatang yang terbaik, karena aku ini besar. Jadi alasan mengapa kita harus kasih Tuhan itu yang terbaik, karena Tuhan itu adalah yang terbesar, maha besar. Nah, sebelum ini saya jelaskan dulu saudara, di ayat 11 tadi dikatakan bahwa dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan kurban. Nah, saudara-saudara, ini yang kita sudah pelajari dalam masalah terjemahan ya. Nah, terjemahan ini ada yang terjemahan dia lebih mengacu kepada pengertian sekarang daripada bahasa asli. Tapi sebenarnya kata korban di situ yang diterjemahkan di dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru itu dari kata Ibrani minha. Dan minha itu harfiahnya bukan korban. Minha itu harfiahnya seperti King James, dia menerjemahkan incense, terjemahan lama. Namaku akan besar di antara segala bangsa dan pada segala tempat akan dibawa bau-bauan. Ya, bau-bauan. Di dalam AYT diterjemahkan begini. Namaku besar di antara bangsa-bangsa dan di setiap tempat akan dipersembahkan dupa. Jadi yang diterjemahkan kurban itu sebenarnya dupa. Nah, kita ingat bahwa di dalam ibadah perjanjian lama itu dupa itu memainkan peranan penting. Ya, mungkin di dalam beberapa tradisi agama juga masih sering bakar-bakar dupa ya. Tapi kita sekarang tidak bakar dupa lagi. Tapi mengapa di dalam ibadah perjanjian lama itu dibakar dupa? Itu sebenarnya sesuatu yang mengandung makna simbolis bahwa Tuhan menginginkan yang indah, Tuhan menginginkan yang terbaik, Tuhan menginginkan yang harum. Itulah sebabnya di dalam ibadah, di dalam bait Allah, ya juga ada meja atau tempat untuk mempersembahkan dupa seperti di dalam gambar ini, yang mana bau-bauannya itu menyenangkan, atau Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mencium, dalam bahasa antropomorfis Tuhan mencium baunya harum dan Tuhan senang dengan bau itu. Nah, saudara-saudara, itu hal pertama yang saya jelaskan. Kedua, saudara, di dalam ayat tadi dibilang bahwa namaku besar di antara bangsa-bangsa. Namaku itu menunjuk kepada Yahweh. Nama Yahweh, ya, itu besar di antara bangsa-bangsa. Tapi kan bukankah hanya nama Yahweh hanya dibesarkan di kalangan orang Israel saja, sementara bangsa-bangsa yang lain tidak membesarkan Yahweh? Masing-masing kan punya ilah sendiri, Baal, ya, Asitoret, dan macam-macam yang lain. Nah, sehingga namaku besar di antara bangsa-bangsa ini itu dipahami oleh sejumlah penafsir bahwa itu sebenarnya bukan kenyataan eksplisit saat itu, tapi itu adalah sebuah nubuatan bahwa pada masa yang akan datang nama Yahweh itu akan besar di antara bangsa-bangsa. Makanya diberikan terjemahan di dalam bentuk future tense. Lihat terjemahan lama. Namaku akan besar.
Di bagian bawah juga, karena namaku akan besar. Maka ini nanti memunculkan dua macam penafsiran, bahwa apakah pada saat itu nama Yahweh sudah besar di antara bangsa-bangsa, ataukah ini nubuatan ke depan bahwa nanti pada masa yang akan datang nama Yahweh akan besar di antara bangsa-bangsa. Terlepas dari kontroversi di antara dua penafsiran itu, tapi yang pasti adalah namanya besar. Entah di kalangan bangsa-bangsa itu sudah besar atau akan besar, pokoknya dia besar. Nah, dan karena dia besar inilah, maka adalah penghinaan kalau kamu kasih dia binatang cacat. Kalau kita hentar ke pengertian kita sekarang, maka karena dia adalah Allah yang besar, maka adalah penghinaan kalau kamu memberikan persembahan kepada dia, persembahan yang jelek. Sekali lagi saya tekankan ulang-ulang, ini bicara bukan hanya soal uang. Pada saat kita memberikan apa yang ada pada kita, padahal itu bukan yang terbaik, seperti bukan waktu terbaik, bukan pikiran terbaik, bukan talenta terbaik, bukan perhatian terbaik, maka itu adalah penghinaan bagi dia yang terbesar. Karena itulah saudara-saudara, dari konteks ini, itu menjadi alasan mengapa kita harus beri persembahan terbaik, karena dia Tuhan yang maha besar. Hal yang selalu membuat seseorang tidak menghormati Tuhan adalah tidak ada kesadaran bahwa Tuhan itu adalah yang terbesar. Orang kalau sadar Tuhan begitu besar, dia akan menghormati Tuhan. Waktu saya bahas doa Bapa kami yang di sorga, saya bahas satu-satu kata, Bapa kami. Itu satu-satu khotbah itu. Khotbah pertama Bapa, khotbah kedua kami, khotbah ketiga Bapa kami, khotbah keempat yang di surga, terus sampai amin. Saya bahas satu-satu kata itu. Waktu bahas Bapa kami, Bapa itu penting karena itu mengajarkan kedekatan kita dengan Allah. Bayangkan Allah itu adalah Bapa kita. Karena dia Bapa kita, maka kita mendekati dia tanpa ketakutan, karena masakan seorang anak takut kepada bapaknya. Saya pernah tinggal di Bali, kontrak rumah. Lalu di tuan rumah tuh punya tugu sesajen di situ. Setiap berapa hari dia datang bawa sesajen, bakar situ, taruh nasi atau beras di situ. Lalu satu hari saya ajak ngobrol dia, Ibu naruh di situ tuh, naruh untuk dewa siapa? Kan setahu saya orang Hindu punya dewa banyak tuh dewanya. Dewanya tuh ada 22 juta. Jangankan saudara, di antara dewa dan dewa pun tidak saling kenal dia. Tapi 22 juta, tapi kan yang terbesar itu kan 3. Yang pertama adalah Brahma pencipta, kedua Wisnu pemelihara, ketiga Siwa perusak. Nah, waktu ibu kasih persembahan tuh kasih yang mana dari 3 ini? Dia bilang Siwa, yang perusak. Iya. Kenapa tidak kasih yang pencipta atau pemelihara yang baik ini? Dia bilang, Mas, yang 2 itu sudah baik, tapi yang 1 ini perusak ini. Jadi lebih baik kasih yang ini, karena kalau dia sampai ngamuk, yang 2 yang lain pun tidak bisa tolong. Saya kaget, oh begitu ya. Itu artinya ibadah mereka itu didasari dengan ketakutan. Karena kalau tidak dikasih persembahan, tidak dikasih sesajen, ini ngamuk, 2 yang lain tidak bisa tolong. Tapi kekristenan berbeda karena dia mendatangi Allah tidak dengan ketakutan, karena itu adalah Bapakku. Yang lain ketakutan, tapi kita berani. Tapi ada kita yang berani sampai kebablasan, sampai jadi kurang ajar. Makanya ditambah Bapa kami yang di sorga. Jadi kau ingat, dia adalah Bapa. Tapi dia bukan hanya Bapa, dia Bapa yang di surga. Surga itu bicara tentang kekuasaan di tempat yang maha tinggi, kemuliaan. Karena itu dia Bapa, tapi dia Bapa, kamu tidak boleh takut. Tapi kamu tidak boleh kurang ajar, karena dia Bapa yang di surga.
Nah, maka keseimbangan ini penting. Tidak boleh takut, tapi tidak boleh kurang ajar. Sadar bahwa dia begitu besar, itu membuat kita menghormati dia. Saudara, kalau saudara baca cerita Ayub, waktu Ayub ditimpa dengan banyak kemalangan, awal-awal kan dia begitu hebat ya, teguh ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya Ayub tidak berbuat salah dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu di pasal-pasal awal. Nanti masalah tambah berat ketika teman-temannya itu datang. Teman-temannya datang lalu memberikan tuduhan yang salah. Kamu pasti berdosa, makanya Tuhan hukum kamu. Makanya saudara baca kitab Ayub itu hati-hati ya. Karena tidak semua yang dikatakan di dalam kitab Ayub itu benar. Maksudnya ada kata-kata tidak benar di dalam Alkitab, tapi kata-kata tidak benar itu ditulis secara benar. Paham kan? Maksudnya gini deh. Kan ada yang tipu juga kan, setan kan menipu. Tapi Alkitab menulis tipuan setan tapi ditulis secara benar. Nah, kata-kata teman-teman Ayub kepada Ayub itu salah. Mereka mengatakan, ini tidak mungkin Tuhan menghukum kamu kalau kamu tidak salah. Pasti kamu berdosa. Tuduhan-tuduhan kepada Ayub itu membuat Ayub jengkel. Dan Ayub akhirnya seperti memprotes kepada Allah. Dan saudara baca pasal-pasal terakhir, Ayub seperti menantang Allah dan merasa bahwa saya tidak bersalah apa-apa. Sampai pada akhirnya. Jadi ketika kita bisa melihat, setelah Ayub sampai pada puncak ketidakmengertiannya, dan dia mulai rada-rada kayak tidak menghormati Allah, tiba-tiba Allah muncul dan bertanya kepada Ayub, suruh Ayub jawab. Dan itu pertanyaan bikin Ayub bungkam, karena pertanyaan itu mengungkapkan kemahabesaran Allah. Saya kasih contoh, misalnya itu saudara bisa baca di pasal 38 sampai 40. Tuhan Allah omong banyak. Kita lihat contoh saja, pasal 38. Ini Tuhan tanya sama Ayub, ya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan kalau engkau punya pengertian. Siapakah yang menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapa yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaian dan kegelaman menjadi kain bendungannya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Orang-orang fasik dirampas terangnya, dipatahkan, lengannya diacukan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut dan berjalan-jalan melalui dasar samudra? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Dan pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Dan seterusnya. Jadi Tuhan bicara pada Ayub, Tuhan ungkapkan kebesarannya. Nah, pada saat itulah Ayub mulai sadar akan kebesaran Tuhan. Makanya akhirnya dia mengaku di ayat 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub sudah omong terlalu banyak, ya, yang seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan menyatakan kebesarannya, dia bilang, aku mencabut perkataanku. Ayub jadi sadar kebesaran Tuhan. Hidup seseorang dan bagaimana dia bertindak, itu akan dipengaruhi dengan seberapa besar dia melihat Allah. Kalau memang Allah itu adalah Allah yang maha besar, maka dia layak mendapatkan yang terbesar.
terbaik. Saya kira saya sudah berikan banyak contoh dalam pelajaran minggu lalu. Tadi waktu baca kembali saya teringat beberapa waktu terakhir ini, bukan waktu terakhir, sebenarnya sudah dari tahun 90-an sebenarnya. Dulu ada banyak orang berpikir sekolah teologi tidak penting, yang penting urapan roh. Itu terjadi. Itulah sebabnya dulu saya juga tidak mau sekolah teologi. Karena saya sudah berkhotbah dari kelas 2 SMP dan kelas 1 SMA saya sudah bisa khotbah KKR dan khotbah saya lebih bagus dari banyak pendeta. Maka saya pikir untuk apa saya sekolah teologi? Hanya karena bapak saya paksa saya saja, terpaksa saya masuk sekolah teologi berkelahi dengan bapak saya. Karena saya masuk sekolah teologi hanya karena bapak bilang nanti orang bilang bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Akhirnya saya mau masuk sekolah teologi supaya orang tidak anggap bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Nah, nanti setelah saya di sekolah teologi baru saya berdamai dengan bapak saya. Tapi setelah saya masuk sekolah teologi baru saya sadar betapa bodohnya saya. Ya, dan saya kira saya sudah pintar, tapi ternyata begitu banyak hal yang saya tidak ketahui. Tapi memang tren pada waktu itu, yang penting urapan, tidak perlu sekolah teologi. Tapi tiba-tiba tren itu berubah sehingga ada banyak orang yang sudah jadi pendeta tidak sekolah teologi. Akhirnya rame-rame berusaha mendapatkan gelar teologi. Sudah berusaha mendapat gelar teologi tapi tidak mau sekolah repot-repot. Kalau bisa yang kilat saja. Ya, karena itu sudah bayangkan, saya pernah mengajar satu sekolah teologi, program S2. Saya kira saya juga salah, karena saya masih S1, kok ngajar S2. Ya, ngajar program S2. Tapi yang saya heran adalah satu mata kuliah, saya mengajar hari Jumat dan hari Sabtu, selesai. Dan tunggu kapan dia ujian. Tapi saya tidak pernah dipanggil untuk kasih ujian itu mahasiswa, mereka sudah master semua. Dan sampai hari ini pun saya kira, asal saudara mau bayar, sudah bisa dapat doktor teologi. Waktu saya baca begitu, saya teringatlah akan kata-kata Dr. Kris Marantika, pendiri STI. Dia bilang begini, Kristus adalah Allah yang maha besar. Karena itu dia layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Semua jalan pintas menuju gelar teologi adalah penghinaan dan ketidakpenghargaan kepada Kristus yang terbesar. Wih, saya ingatnya saya kaget. Kalau Kristus terbesar dan terbaik, dia berhak mendapatkan yang terbaik dari kita. Termasuk perasaan otak kita untuk belajar. Sehingga waktu kita pegang gelar teologi, itu betul-betul sesuatu yang bertanggung jawab dan kita mengasihi Tuhan dengan itu. Tapi semua jalan pintas supaya dapat gelar teologi, itu sama dengan memberikan kepada Tuhan yang buruk, yang jelek. Dan itu penghinaan. Maka pendeta Stephen Tong bilang, berilmu tapi tidak bergelar, sayang sedikit. Bergelar tapi tidak berilmu, malunya segudang. Dan itu kan yang bikin kacau kekristenan kan? Karena yang kacau balau, yang baingau, orang Kupang bilang, baingau yang kacau balau semua itu yang bicara teologi sembarangan, itu kan dokter semua. Dan itu tidak memberikan yang terbaik bagi Kristus. Kalau Kristus adalah Allah yang terbesar, dia layak mendapatkan semua yang terbaik dari kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi. Saya dalam pesawat kemarin saya jalan, saya pikir apa sih yang saya sudah buat bagi Tuhan ya? Lalu saya pikir saya sudah buat ini. Lalu pertanyaan saya, apakah saya masih bisa membuat yang lebih lagi dari ini? Masih bisa. Kenapa tidak lakukan? Kalau saya sadar bahwa saya masih bisa lebih dari, misalnya sekarang saya ada di level 6. Apakah saya merasa saya bisa di level 7? Kalau saya merasa bisa dan saya tidak lakukan, saya sedang tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya ini kalau tidur suruh bangun langsung khotbah juga bisa. Tapi itu kan artinya saya tidak memberikan yang terbaik, padahal saya bisa memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan sadar bahwa Tuhan maha besar, harus membuat kita mau memberikan yang terbaik. Lagi-lagi bukan hanya soal uang, tapi apa saja bagi kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai kita harus berikan yang terbaik?
Karena memang semua yang ada pada kita itu ya dari Dia. Seringkali kita memberikan persembahan harta kekayaan kita, tapi kan dari Dia juga sebenarnya. Kejadian 28. Dari segala sesuatu yang engkau berikan padaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini terkait dengan persembahan awal-awal, persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan di awal-awal itu didasari pada pengertian ini. Dari segala sesuatu yang engkau berikan padaku. Jadi sebenarnya kalau yang engkau berikan padaku, setelah itu aku berikan padamu, sebenarnya kita menyumbang pada Tuhan kan? Tidak. Maka di sini Yakub menjadi sadar. Ini awal sekali, nanti baru dilembagakan itu persembahan persepuluhan pada zaman hukum Taurat, zaman Musa. Apakah persembahan persepuluhan masih berlaku? Nah, itu kita bahas nanti ya. Lalu Ulangan 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia yang kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi saudara bayangkan, kekayaan Dia kasih, kekuatan untuk mendapatkan kekayaan juga dari Dia. Semua pekerjaan, semua usaha tidak akan berhasil tanpa Dia. Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka orang yang membangunnya sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi keberhasilan pengawal itu karena Tuhan juga ikut mengawal. Keberhasilan orang membangun rumah itu karena Tuhan juga ikut membangun di sana. Nah, karena itulah maka disinilah kita mendapati prinsip Kristiani bahwa kalau sadar semua ini kan mestinya tidak ada orang sombong tuh ya. Saya pernah baca satu tulisan, dia bilang orang sombong itu seperti ayam jantan yang bangun pagi masih subuh lalu dia berkokok. Setelah dia berkokok matahari bersinar lalu dia berpikir untung saya berkokok sehingga matahari bersinar. Seandainya gua nggak berkokok matahari tidak bersinar. Nah itu kan model kayak gitu tuh. Nah seharusnya kesadaran akan semua dari Tuhan itu membuang semua kesombongan. Jabatan, kedudukan apapun. Mazmur 75, bukan dari timur, dari barat, bukan dari padang gurun datang peninggian itu. Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Orang boleh pemilu, orang boleh pilkada, tapi pada akhirnya kalau sampai naik, ya itu memang Tuhan yang angkat itu ya. Kalau sampai Pak Prabowo jadi presiden, ya memang Tuhan sudah mengatur begitu. Termasuk Donald Trump. Ya, kalau sampai naik, kalau Tuhan tidak berkenan kan tidak naik. Urusan kecil-kecil, makan minum pun semua makhluk bergantung pada Dia. Mazmur 136, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Mazmur 145, mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Itulah sebabnya kenapa kita berdoa. Doa Bapa kami itu berikanlah makan hari ini secukupnya. Ya kan? Kenapa berilah makanan hari ini? Terjemahan yang sebenarnya adalah our daily bread. Berikanlah makanan harian kami. Jadi yang minta tuh cuma hari ini. Kenapa tidak bilang berikanlah makanan kami bulan ini? Karena kalau Tuhan sudah kasih 1 bulan, bulan Maret punya, nanti bulan April baru berdoa. Ya toh? Berikanlah kami makanan tahun ini 2024, nanti tahun 2025 baru berdoa. Tapi dia bilang berikanlah makanan hari ini supaya everyday kita minta, ya, everyday kita minta. Dan karena itu juga mau makan tuh harus berdoa. Ada satu bapak yang dari kampung datang di kota, masuk restoran, waktu mau makan berdoa. Beberapa pemuda ateis di situ lihat si bapak berdoa dengan rasa aneh. Lalu mereka mengejek si bapak itu. Pak tua, apakah di kampungmu semua orang makan berdoa?
Pak Tua bilang, iya semua kecuali babi. Matius 6, burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dan lumbung-lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Alam mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Dia terlebih lagi mendandani kamu, urusan pakaian. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu, makanan, minuman, dan pakaian. Ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, semuanya makan, minum, pakai ditambahkan padamu. Wow. Jadi saudara bayangkan bahwa makan, minum, kedudukan, pekerjaan, semua. Bahkan Tuhan kasih perhatian yang spesial. Matius 10 ayat 30. Kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara sendiri tidak tahu berapa rambut ya kan? Berapa rambut yang ada, bahkan yang pernah ada. Ya toh? Ini Tuhan pasti tetap hitung walaupun sudah tidak ada. Ya. Spesial. Yesaya 42 ayat 5 yang memberikan nafas kepada umat manusia. Ayub 12 ayat 10, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup, nafas setiap manusia. Nah, kalau sudah pikir begini, berarti sebenarnya apa sih yang berasal dari diri kita? Saya khotbah di mana ya? Saya bilang bahwa kita itu bahkan ada banyak hal yang Tuhan kasih walaupun kita tidak minta dan kita tidak sadari. Saya jelaskan di mana saya bilang bahwa, khotbah reformasi kemarin saya bilang bahwa segala kemuliaan harus bagi Allah karena segala sesuatu dari Dia. Dan termasuk Dia memberikan hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan. Ya seperti saya jelaskan bahwa dalam tata surya kita, posisi bumi kita itu kan ketiga setelah Merkurius dan Venus. Merkurius, Venus baru bumi. Habis bumi baru Mars. Dan terus planet-planet yang lain. Dan saudara, Merkurius dan Venus itu terlalu panas karena mereka terlalu dekat dengan matahari. Di Merkurius itu panasnya sampai 5.000 derajat. Titik didih air panas kita itu 100 derajat. Merkurius sampai 5.000 dengan Venus paling panas sehingga tidak bisa hidup. Sementara Mars setelah kita nomor 4 itu terlalu dingin sampai suhunya minus. Dan bayangkan kalau kita tinggal di Merkurius kita hangus, kita tinggal di Mars kita jadi es. Tapi bukankah planet-planet itu bergerak semua? Dan saudara bayangkan apa ketika dia bergerak tiba-tiba bumi bergeser ke nomor 2. Hanguslah kita mendadak. Tapi ternyata dari dulu sampai sekarang masih aman-aman saja kan? Walaupun kita panasnya luar biasa. Tapi itu belum apa-apa. Seandainya dia bergeser kita hangus. Atau dia bergeser ke bawah kita tiba-tiba jadi es. Bulan kalau diturunkan 80.000 kilometer per detik. Satu hari air laut tutup bumi 2 kali. Tsunami 2 kali. Nah, tapi saudara-saudara, ternyata semua itu aman-aman. Berarti semua dari Tuhan. Dan kalau memang kesimpulan semua dari Tuhan, rasanya aneh ya kalau ada orang sudah sadar begitu, masih kasih Tuhan yang jelek. Mungkin orang kasih Tuhan yang jelek karena dia tidak sadar. Tapi kalau dia sadar, harusnya dia kasih yang terbaik. Yang ketiga, waktu kita hampir habis ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan yang paling penting dari semua adalah Dia menyerahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal bagi kita ya. Ayat terkenal Yohanes 3:16. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, saya pernah berkhotbah tentang ayat ini. Saya bilang sebenarnya ini pemberian anaknya ini adalah pemberian yang luar biasa. Kenapa? Karena yang diberikan oleh Allah kepada dunia ini adalah anaknya. Dia tidak kasih malaikatnya. Dia tidak kasih pemimpin malaikat. Tapi dia kasih anak. Kedua, kasih anak lagi itu bukan jadi raja di dunia ini. Tapi kasih anak untuk mati. Natal itu adalah pemberian sang anak untuk menderita, disalib dan mati. Berikut lagi pemberian anak ini adalah anak yang dikasihi. Berikut lagi anak yang dikasihi adalah anak tunggal. Jadi itu adalah pemberian. Jadi Natal itu sebenarnya adalah
hadiah terbesar dari Allah. Bukan hanya hadiah terbesar, tapi diberikan dengan motivasi terbesar, yaitu kasih. Orang bisa kasih sesuatu, tapi motivasi bukan kasih. Pernah ditilang polisi dan kasih duit? Apakah saudara kasih duit pada polisi karena saudara cinta Pak Polisi? Tidak kan? Kita bisa kasih dengan dongkol dan benci dan maki-maki dia dalam hati. Berarti orang bisa memberi tapi tidak mengasihi. Tapi Allah begitu mengasihi sampai dia memberi. Dan juga ingat, keselamatan kita tuh nilainya mahal. Menurut Matius 16-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Artinya, nyawa itu lebih mahal dari seluruh dunia. Ada satu ayat yang saya mau jelaskan. Markus 5. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat memasuki babi-babi. Kawanan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya terjun dan dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini ada banyak penafsiran mengapa sampai Tuhan mengizinkan permohonan roh-roh jahat masuk babi. Tapi saya tidak usah bahas semua pandangan itu, ya, karena akan panjang. Saya hanya mau mengambil satu pandangan di situ, bahwa sebenarnya di balik Yesus mengizinkan setan-setan masuk babi-babi untuk menunjukkan bahwa nyawa 2 orang yang kerasukan itu lebih mahal dari nyawa 2.000 babi. Satu babi berapa ekor? Berapa harganya? Berapa juta? Harga beda-beda ya. Kalau satu babi 5 juta, 2.000 babi 10 miliar. Itu kalau jual ini ya, kalau sudah dibikin CE ya, atau sudah diolah, itu pasti lebih mahal. Nah, karena itulah maka lebih baik 2.000 ekor babi dikorbankan daripada 2 orang. Anehnya, ada 2 orang kerasukan, semua orang di situ takut. Waktu Yesus datang, Yesus bebaskan, usir setan-setan, keluar dari 2 orang itu, masuk babi-babi. Tapi orang-orang dari kampung itu datang, lalu mereka usir Yesus. Yesus usir setan-setan karena dia cinta 2 nyawa ini. Tapi masyarakat di kampung itu usir Yesus karena mereka lebih cinta babi daripada cinta 2 nyawa. Artinya apa? Bagi Yesus, nyawa kita itu sangat berharga. Untuk mendapatkan nyawa kita lah dia berikan nyawa anaknya. Nah, kalau nyawa anaknya diberikan bagi kita, lalu apa yang kita berikan bagi dia? Badan Misi WEG mempunyai satu semboyan begini. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan baginya. Maka dari situlah lahir lagu persembahan kami sedikit sekali. Itu kan lagu tua begitu ya. Tapi gara-gara lagu itu banyak orang bilang kalau begitu kasih Tuhan sedikit-sedikit saja. Persembahan kami sedikit sekali. Padahal maksudnya pencipta lagu itu adalah begini. Karena Tuhan sudah kasih kita semuanya dan yang terbaik. Sehingga tidak ada orang bisa kasih Tuhan, saya telah kasih Tuhan banyak. Tidak ada. Berapapun bahkan kalau kita bisa kasih 1 dunia pada dia, itu sebenarnya terlalu sedikit. Maka dalam konteks itulah persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Itu lagu kalau dihayati sungguh-sungguh itu bagus itu. Tapi karena salah paham gara-gara itu lagu, kolekte di gereja kurang terus. Maka akhirnya diubah. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu. Nah itu diubah begitu. Padahal dalam terjemahan asli itu memang persembahan kami sedikit sekali. Jadi orang yang sudah kasih banyak saja tetap sedikit. Apalagi yang kasih sedikit. Sekali lagi, bukan hanya soal uang.
Saya bukan pendeta mata duitan jadi khotbah supaya bikin persembahan terbaik. Jadi saudara harus berikan sebanyak-banyak, nanti Tuhan akan memberkati saudara berlipat kali ganda. Itu kau mau main dagang dengan Tuhan. Berikan itu karena pengertian, karena Tuhan sudah beri, makanya saya beri. Bukan saya beri supaya saya diberikan lagi. Itu berdagang. Dan khotbah-khotbah yang seringkali menyuruh kita memberi persembahan yang terbaik, kan ujung-ujungnya dengan iming-iming supaya saudara diberkati. Kalau sampai kita diberkati itu hanya bonus tambahan. Seandainya setelah kita memberi persembahan dan dia tidak kasih apa-apa juga, tidak ada soal. Kenapa? Karena dia sudah memberi, baru kita memberi. Bukan kita memberi supaya dia berikan pada kita. Nah, ini masalah motivasi. Makanya saya bilang, orang bisa melakukan hal yang baik, tapi dengan motivasi yang buruk. Dan hari ini, banyak orang memberi persembahan hanya supaya ingin diberkati. Dan mereka menjadi korban dari khotbah-khotbah yang salah. Khotbah-khotbah yang menyeleweng. Khotbah-khotbah yang hanya mengiming-iming saja berikan. Apalagi pakai dua kali ganda. Berapa lagi? 10 kali ganda, 100 kali ganda. Dan akhirnya orang berpikir bahwa dia bisa cepat kaya dengan memberi. Jangan tertipu. Benny Hinn meminta sumbangan dari seluruh dunia. Dan iming-iming apa? Untuk 100 pemberi terbaik dari seluruh dunia. Namanya akan ditaruh di langit-langit pesawat pribadinya. Supaya ketika dia bepergian pelayanan dan dia melihat ke atas, dia akan mendoakan nama itu satu persatu yang ada di atas langit-langit pesawatnya. 100 terbaik dari seluruh dunia. Jadi kalau saudara, bagaimana saudara memastikan saudara 100 terbaik? Yang terbaik ini artinya jumlah paling banyak. Tidak. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi bagi kita. Ya, seandainya dia tidak memberkati kita lagi juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia masih memberkati kita, itu bonus bagi kita supaya kita makin jadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini makin meneguhkan kita di dalam persembahan. Dalam hal persembahan, apa saja. Waktu, tenaga, pikiran, orientasi kita, hidup kita, curahan perhatian kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita.